Ya kita juga kan ada di titik tertentu ya Mas ya. Betul. Kita lelah, kita menghadapi permasalahan. Ya masalah-masalah lalu lah, misalnya masalah pertahanan yang kita limet, bukan kerjaan kita yang kadang mesti. Tapi begitu kita dengar omongan yang seperti itu, kita semangat lagi. Ternyata banyak orang yang mendoakan kita dengan ya sedikit banyak peran kita itu dirasakan buat mereka. Jadi hal seperti ini tidak akan didapatkan ketika para pejabat hanya duduk di belakang meja. Jadi harus turun ke bawah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali di channel Dengar dengan Andra. Di sini saya akan mengajak Anda semua untuk mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari tokoh yang tidak biasa. Siapa tamu kita hari ini? Saya akan langsung perkenalkan. Ini dia Lurah di Depok, Jawa Barat, tepatnya di Pondok Petir. Ini dia Bapak Rizal Farhan, Lurah Pondok Petir. Assalamualaikum Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah baik. Saya sering memantau medsosnya Pak Rizal. Siap. Pak Rizal ini namanya Rizal Van Saud. Itu kok beda? Kalau misalnya nama aslinya Rizal Farhan, tapi di medsosnya nama bekaynya Rizal Van Saud. Ini artinya apa? Dari mana nih nama Van Saud ini? Terima kasih Mas Andra. Ini sebenarnya pertanyaan kelakar baru bercanda. Saud itu artinya Sawangan Utara. Oh, Sawangan Utara. Astaga. Sawangan Utara gitu. Kenapa jadi Sawangan Utara? Itu karena di saya waktu muda itu panggilannya Rijal kan banyak pasaran. Iya. Jadi buat membedakan dengan yang lain, kalau ini panggilannya Rijal Saud, Rijal Sawangan Utara. Terus ada fan-nya? Itu karena saya senang pemain sepak bola legendaris dari Belanda, Van Basten. Oh, dengan depannya aja. Rizal Van Saud. Kenapa nggak sekalian Van Basten aja? Karena itu tadi ya nama wilayah ya, Sawangan Utara. Oke, jadi untuk sahabat yang mungkin sering mantau medsosnya Pak Rizal, Pak Lurah ini, ada Van Saudnya, itu dia penjelasannya. Van Basten dan Sawangan Utara. Itu ya. Oke, Pak Lurah ini kita tahu Pak Lurah ini kan sangat aktif gitu ya. Baik itu dulu di Cinangka dan juga sekarang di Pondok Petir, sudah menjadi lurah juga. Apa sih sebenarnya motivasi dari Pak Lurah ini begitu aktifnya di masyarakat, turun langsung ke lapangan begitu? Karena kan lurah-lurah yang lain mungkin tidak seaktif Pak Rizal gitu. Ya, terima kasih Mas Andra. Karena prinsip ya, prinsip kita dalam hidup ini bagaimana kita bisa bermanfaat buat masyarakat, sesuai dengan peran kita ada di masyarakat. Kenapa saya senang turun ke bawah, aktif di masyarakat? Karena kalau di ilmu pemerintahan, saya basic saya gitu, kita daun jatuh itu harus tahu. Kalau di wilayah itu daun jatuh harus tahu. Ini maksudnya apa? Ini sebuah falsafah sebenarnya. Daun jatuh harus tahu. Harus tahu daun jatuh. Jadi belum jatuh kita tahu daun mana yang bakalan jatuh. Ini sebenarnya satu falsafah yang mengajari kepada kita. Kita harus tahu wilayah tempat kita bertugas, apa yang dirasakan oleh masyarakat itu intinya. Jadi kita merasakan yang masyarakat hari ini inginkan apa, keluhan masyarakat itu apa. Itu mungkin salah satu kenapa saya sering turun ke bawah ketimbang saya duduk di bangku ini gitu. Iya, kalau istilahnya dari Pak Presiden kita ini kan belusukan begitu. Nah, ini salah satu inspirasinya juga dari belusukan itu atau gimana sih sebenarnya? Kalau saya sih secara pribadi aja Mas, saya senang bergaul kepada masyarakat, dan saya termasuk orang yang senang ngobrol, kita senang ngopi, kita senang ya ibarat kata antara saya sebagai lurah di wilayah itu, saya ingin berusaha mereka ini, masyarakat saya ini tidak menganggap sebagai lurah yang kita ini datang sebagai pejabat. Tapi saya ingin saya bisa berinteraksi langsung, saya bisa bercanda langsung tanpa protokol-protokol yang saya nilai ya saat ini sudah ya kurang tepat tempatnya lah seperti itu. Tidak ada jarak antara lurah dan juga masyarakat. Saya pengen seperti itu sebenarnya. Jadi kan kita
ya seperti itu keinginan kita. Oke, tapi ngomong-ngomong mengenai jabatan lurah ini sebenarnya cita-cita dari kecil ingin jadi lurah atau apa sih sebenarnya? Ya sebenarnya gini Mas ya. Saya itu lahir dari keluarga pendidik. Ayah saya itu seorang guru, aktivis di organisasi juga. Ibu saya juga guru, kakek saya juga guru ngaji. Jadi saya terlahir dari keluarga guru. Tapi nggak jadi guru? Alhamdulillah. Saya itu ingat waktu itu almarhum orang tua, waktu saya pertama kuliah itu, ya beliau memberikan kebebasan kepada saya. Jadi kebebasannya seperti ini. Ya saya itu sekolah pertama itu di tingkat setelah saya SMA itu saya sekolah di Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata sebenarnya. Jadi saya tahu pelayanan memuaskan customer pelanggan itu dari situ. Hospitality di situ. Jadi kita ambil ilmunya di situ. Jadi bagaimana kita memberikan pelayanan memuaskan kepada tamu? Apa bedanya dengan publik yang kita layani saat ini? Karena masyarakat menuntut seperti itu, bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan dan pelayanan yang diberikan pelayanan pada masyarakat itu diberikan kepuasan. Dan itu sangat sejalan dengan program yang digulirkan oleh pemerintah kota, mulai dari Pak Wali, dari Dinas Fokus sampai dengan Presiden. Tapi memang ada kepikiran dulunya akan menjadi lurah begitu? Atau sekarang sudah jadi lurah nggak nyangka begitu? Kok akhirnya bisa jadi lurah begitu? Padahal dulu kan lebih ke pariwisata. Ya justru kalau saya itu dari pendidikan nggak nyambung gitu kan? Tapi dari segi ilmu yang saya dapat di bidang pelayanan itu sangat-sangat masuk gitu ya. Dan nggak kepikiran saya bisa sampai hari ini bisa duduk jadi lurah, dan alhamdulillah udah di 2 wilayah kan, di Cinangka dan di Pondok Petir sekarang ini hampir setahun sih. Jadi mungkin ketika kita bisa menyebarkan kebaikan di satu titik yang skupnya kecil, ya mudah-mudahan dengan misalnya kita dengan nanti punya jabatan yang lebih tinggi, saya mungkin bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya secara lebih besar lagi. Sebenarnya semangat saya itu. Jadi semangat itu saya ambil dari banyak aktivitas saya di organisasi. Saya juga aktif dari awal itu saya aktif di tingkat pengajian tingkat RT, naik ke tingkat RW sampai saya di Karang Taruna Kelurahan. Saya juga aktivis di Pemuda Muhammadiyah pernah, terus juga aktivis di KSPI saya ikut. Jadi dari banyak yang saya pelajari, ya saya berusaha menerjemahkan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi masyarakat. Iya, kuncinya menjadi manfaat bagi masyarakat dan orang-orang sekitar. Betul. Oke, Pak Rizal, kalau misalnya dari karirnya ini nggak ucuk-ucuk langsung menjadi lurah begitu kan? Kalau nggak salah dulu pernah menjadi sekel juga, gitu kan? Ini awal karirnya masuk ke aparatur sipil negara ini apa sih dulunya? Saya itu pertama bertugas di Dinas Perhubungan Pariwisata itu 2001. 2001 sampai 2006 kalau nggak salah. 6 tahun saya jadi pelaksana di situ. Setelah itu saya hampir 3 tahun jadi staf di Kecamatan Sawangan. Nah, berikutnya saya dapat promosi. Itu yang menjadi sekel di Cinangka tuh mulai itu. Oh, dari staf Sawangan kemudian promosi ke sekel Cinangka. Nah, itu sekel Cinangka saya hampir 2 tahun. Jadi sekel di Cinangka. Jadi PLT Lurah Cinangka hampir sekitar 5 bulan 6 bulan. Dan akhirnya alhamdulillah jadi lurah di Cinangka juga, menggantikan Pak Anies itu kan waktu itu. Saya jadi lurah di Cinangka hampir 8 bulan. Terus saya bergeser ke Pondok Petir sekarang hampir 1 tahun. Jadi secara jenjang karir dan lain sebagainya saya melalui secara normatif sebenarnya, sesuai jenjang kepangkatan, kecakapan, dan semuanya itu by proses, fit and proper test. Nggak ada kita yang sistem kedekatan dengan pimpinan dan sebagainya. Oh begitu. Ya ada tes. Emang ada isu-isu katanya Pak Rizal katanya dekat sama Pak Wali begitu sehingga karirnya kayaknya cepat begitu. Ada nggak sih begitu? Ya isu itu pernah saya dengar, tapi yang saya tangkap pemerintah kita, Pak Wali kita saat ini sangat concern masalah sumber daya manusia, dan dia memproseskan itu. Kita di tes itu melalui semacam fit and proper test. Jadi nggak main-main, yang uji kan UI gitu. Kalaupun misalnya ada kedekatan tapi memang berprestasi, kenapa tidak begitu kan? Iya, apalagi sekarang udah terbukti loh ini Kelurahan Pontir ini luar biasa aktivitasnya, dahsyat lah pokoknya. Nah, terkait dengan aktivitas di Kelurahan Pontir ini sendiri sekarang lagi sibuk apa nih Kelurahan Pontir, Pak? Ya saat ini emang kondisi ya Mas Andra, kondisi kita saat ini kita sedang menangani yang disebut corona ini kan. Iya masih kan. Ya luar biasa, masyarakat kita ini kan
harus kita berikan pemahaman tentang penyakit ini dan ini yang kita sedang konsen berkaitan dengan penanganan. Kebetulan memang di wilayah kita termasuk banyak yang terkena corona ini. Jadi ya kita saat ini sedang fokus, mungkin semua jajaran di tingkat terdepan di Kota Depok ini sesuai instruksi Wali, ya kita ya yang garda terdepan ini yang fokus dengan penanganan ini. Salah satu garda terdepan ya. Bagaimana kita menangani orang yang terkena corona ini. Terkena dalam arti hasil tesnya positif. Jadi ada seorang pembantu rumah tangga di Pondok Petir yang karena tracking ini, tracing dari hasil tracing ini, dia yang harus ikut swab. Nah kebetulan nih Mas Andra, saya cerita begitu kita jemput dengan tim dari dari PKM Kelurahan Pondok Petir, bawa mobil dengan atribut pakai masker lengkap. Itu di rumah itu ada anak 3 orang, yang satu anaknya masih kecil, jadi saya bilang cerita, terus yang satu ini sedang hamil, dan rumahnya itu dikontrakan, sempit luar biasa. Begitu kami datang bersama tim, itu seperti di film sedih. Jadi sangat dramatis dan sangat menyentuh hati kita. Dramatisnya seperti apa? Ya, karena kan orang tuanya harus dijemput dibawa ke Wisma Atlet. Begitu kita datang, kita lihat anaknya nangis-nangis. Ibu, jangan dibawa Pak, jangan dibawa Pak. Padahal maksud kita mau amankan supaya dia dalam penanganan. Tapi karena masyarakat menganggap orang kalau udah corona pasti meninggal gitu, itu kan membuat stigma yang menakutkan. Sangat dramatis, sangat menyedihkan saya seperti itu. Dan alhamdulillah dengan penanganan kita, saya monitor itu alhamdulillah sekarang pembantu rumah tangganya sudah sembuh. Luar biasa itu. Bisa kumpul lagi dengan anak-anaknya gitu ya. Alhamdulillah. Tapi untuk dukanya juga ini kabarnya pernah juga disebarkan berita hoax terkait dengan penanganan corona di Montir ini. Ini gimana sih sebenarnya ceritanya? Jadi gini, nyambung sebenarnya cerita yang tadi Mas. Jadi di antara keluarga itu ada omnya yang bekerja sebagai satpam di salah satu perumahan di Pondok Petir. Nah, ketika mereka mau dijemput untuk dilaksanakan swab itu dari tim ini, yang bersangkutan melarikan diri. Melarikan diri melarikan diri, dan kebetulan ada di antara warga kami yang meliput waktu penjemputan keluarga ini. Pas waktu dijemput itu dia share di medsos sampai menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di lingkungan masyarakat, sehingga berdasarkan berita ini menjadi sangat viral dan masyarakat menjadi sangat khawatir. Nah ini sebenarnya masalah kita di situ gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya posko COVID di kelurahan, kita melaksanakan istilah kata kita carilah sumber berita ini. Kita dibantu dengan 3 pilar. Ya kita memberikan pemahaman agar segera orang yang kita cari lalu ketemu penyebar berita ini, dan kita nggak kena undang-undang ITE kan? Ya enggak lah. Kita pindah, tolong disampaikan sebaik-baiknya, diimbau biar masyarakat kita tenang. Karena ketika berita ini disampaikan itu kan dapat menurunkan imun tubuh, bukan semangat. Kita kan bikin semangat masyarakat kita. Nah ini yang jadi pertanyaan. Ini kan Pak Rizal ini kan sangat dekat dengan wabah pandemi COVID-19. Pak Rizal nggak takut tertular gitu? Karena kan ini berhubungan langsung dengan para korban atau pasien. Ya sebenarnya gini Mas ya, secara konsep saya berusaha memahami protokol-protokol kesehatan, dan setiap aktivitas kita ikuti juga dengan protokol yang sama. Saya sih sebenarnya bukannya terlalu berani, enggak juga. Kita sama, saya pernah merasakan parno juga, takut ketika kita sempat ada beberapa pasien yang terdampak itu, kita berkomunikasi dan lain sebagainya gitu. Ya saya lilah aja sebenarnya, karena kalau ketika kita tidak hadir, ini membuat masyarakat juga resah betul. Jadi dengan kehadiran Pak Lurah ini bisa menyemangati tim yang lain. Semangat, ya minimal imun tubuh mereka itu meningkat seperti itu Mas. Jadi kan berat nih tugas menangani COVID ini, menjadi garda terdepan di kelurahan gitu ya. Apa sih siasat atau strategi agar teman-teman di satuan tugas ini bisa semangat gitu? Apa yang biasa Pak Lurah berikan ke teman-teman di tim ini? Jadi saya itu memakai prinsip itu, sebenarnya Pak Wali itu ngajarin kepada saya secara pribadi itu memimpin dengan cinta, Mas Aulia. Waduh, memimpin dengan cinta. Ya, saya coba seperti itu. Jadi saya coba sampaikan kepada teman-teman yang
sepisi dengan saya yang berada di posko terdepan ini, karena penanganan ini nggak main-main gitu. Ketika ini menjadi semacam wabah yang terus berkembang dan tidak tertangani, ini menjadi sangat bahaya bagi kita. Jadi saya coba berbagi peran, saya berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, RT RW dan lain sebagainya. Yang intinya bagaimana kita bisa menumbuhkan perasaan sama-sama gotong royong. Wujud cintanya seperti apa? Ya misalnya seperti ini Mas ya, ketika ada orang yang terkena ini, otomatis itu kan yang terdampak itu keluarga pertama. Misalnya itu langsung jadi otomatis misalnya jadi orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan. Ya di lingkungan itu kita coba mengambil peran ya, misalnya bagaimana mereka sehari-hari nanti hidupnya ketika mereka melaksanakan isolasi mandiri. Dan perlu saya sampaikan, orang-orang seperti ini sebenarnya nggak dapat bansos. Di awalnya nggak dapat bansos. Dan bansos itu by name by address, bukan orang yang terkena gitu sebenarnya. Betul. Nah ini bagaimana penanganan dari pemerintah sebagai kita orang punya wilayah. Dan alhamdulillah dengan kepedulian sama, dengan gotong royong dari RT RW juga sangat peduli. Jadi kita bikin semacam lumbung yang ada di tingkat RW sampai di tingkat kelurahan. Jadi nggak perlu ngeluh-ngeluh di medsos begitu ya. Ini mana buatan pemerintah, datanya nggak valid dan lain-lain, tapi lebih memilih untuk aktif memberikan solusi begitu membuat lumbung tadi. Saya sempat juga ngelihat ada video viral dari teman-teman tim di Satgas Kelurahan Pontier ini yang mereka membawa beras sambil joget TikTok. Ini apa nih motivasinya, apa nih, apa tujuannya dengan melakukan hal itu? Ya sebenarnya gini, jadi kadang-kadang waktu itu kita sebenarnya buat memberikan semangat aja suasana, karena di tim ini kan namanya kita menunggu jemu ya, karena waktu itu nggak sekaligus barang datang satu-satu gitu kan. Jadi iseng-iseng ayo kita bikin baru ngangkat biar semangat, seperti itu. Nggak ada niatan lain, ini buat semangat, menyemangatkan ini aja di grup kita biar semangat gitu. Ada viral gitu ya, inspirasi. Ya baik, sekarang saya akan mengajak tokoh kita hari ini Pak Rizal untuk menjawab 5 atau merespon 5 kata dalam quick respon. Ada 5 kata yang akan saya sampaikan. Pak Rizal cukup menjawab apa yang ada di benaknya dengan maksimal 2 kata. Boleh 1, boleh 2. Siap. Oke, siap Pak Rizal? Siap. Yang pertama, ini perasaan ya? Mengenai perasaan terkait dengan apa yang akan saya tanyakan. Muhammad Idris. Pemimpin yang merakyat. Widih, pemimpin yang merakyat. Oke, yang kedua, nanti akan saya tanyakan ini penjabarannya. Kenapa alasannya menjawab seperti itu? Yang kedua adalah Cinangka. Festival Cinangka. Wah, kayaknya terngiang-ngiang habis Festival Cinangka, atau yang mengusulkan dulu Pak Rizal yang kebetulan kita ada bagian dari itu. Baik. Yang ketiga, Corona. Virus mematikan. Itu sama nih kayak narsum yang kemarin ya, sama jawabannya. Yang keempat, jabatan. Amanah rakyat. Amanah rakyat. Dan yang terakhir, ibu. Pemberi berkah. Pemberi berkah, dahsyat, luar biasa. Oke, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah mengenai ibu. Pemberi berkah. Kenapa Pak Rizal langsung di dalam benaknya ada kata-kata pemberi berkah? Ya karena menurut saya, saya termasuk orang yang sangat sayang, cinta dan patuh kepada orang tua, karena diajarkan beliau dari guru. Jadi saya setiap mau berangkat kerja, saya biasakan dari dulu itu pesan menyium tangan ibu kayak itu. Sesuai juga dengan sebenarnya dari hadis Nabi dan lain sebagainya, kita pada orang tua. Yang saya dengar sering dari Pak Kiai menyampaikan, ibumu, baru ayahmu. Jadi itu sebenarnya. Seberapa besar peran ibu terhadap karir Pak Rizal? Kalau ibu menurut saya, saya agak terharu kalau bicara ibu. Karena pertama ibu saya ini seorang pendidiknya, guru dan ditiru dari keluarga dulu. Ibu merupakan, saya bilang, memberi berkah dalam pribadi saya. Beliau itu sering mengajarkan kepada saya ketika menjadi pejabat dan lain sebagainya, jangan merasa sebagai pejabat. Menjadi pejabat jangan merasa seperti pejabat, karena kita bisa lupa pada sering menyampaikan itu. Ya ini sebenarnya salah satu falsafah yang saya pakai. Bagaimana kita merasakan
apa yang masyarakat rasakan, kembali kepada proses yang tadi saya coba sampaikan. Jadi silaturahim dengan ibu sampai saat ini seperti apa? Alhamdulillah ibu saya ini sangat-sangat luar biasa. Setiap mau berangkat kerja pasti dia selalu ada di depan pintu rumah saya. Begitu. Pagi itu suka nemenin ngobrol begitu dia. Oh, tinggal satu rumah tinggal? Samping-sampingnya. Oh, sebelahnya. Oke. Ketika saya pulang mau berangkat dia pasti pagi itu ada di ya sekitar saya lah. Sering saya nyium, malah seringan nyium tangan ibu dulu baru ke istri. Masya Allah. Kalau ayah? Ayah udah almarhum. Sudah almarhum. Jadi benar-benar sosok ibu ini yang memang selalu menemani sampai dengan saat ini ya. Dan sering begitu kita rasa gitu ada urusan yang mengganjal di pikiran, kadang-kadang ibu yang memberikan keteduhan kepada kita ketika keputusan, karena ya saya secara ukuran umur kan masih angka 41 masih milenial gitu, masih kadang masih kurang terkendali dan sebagainya. Itu yang memberikan keteduhan. Samping juga ya peran istri juga ya luar biasa. Jadi ada dua wanita yang luar biasa di samping Pak Rizal saat ini. Mas Andra kan lelaki yang kuat. Di belakangnya ada apa? Betul. Bukan saya sih Pak kata. Hebat gitu. Oke. Ya. Yang pertanyaan kedua tadi mengenai yang pertama ya. Jadi saya tanyakan tentang Muhammad Idris. Bapak tadi mengatakan apa merakyat pemimpin. Kenapa Pak Rizal langsung tersampaikan seperti itu? Ya sedikit saya secara pribadi saya betul merasakan saat ini punya wali kota yang luar biasa tingkat kebersamaannya bersama masyarakat ini. Dari berbagai macam kegiatan kita, keaktifan beliau turun kepada masyarakat yang luar biasa. Jadi ya sebagai lurah ya kita harus minimal bisa ngimbangin lah, ngimbangin ketika beliau lagi turun ya lurah harus lebih sering lagi. Malu dong kalau lurahnya nggak turun seperti wali kota gitu. Kenapa? Saya sedikit punya cerita. Kenapa dia sangat dekat dengan masyarakat? Ya dia itu ketika turun ke bawah bertemu dengan orang, menyapa orang itu nggak pernah pilih-pilih. Misalnya ini ustadz atau ini orang biasa, ya ketemu ya disapa dengan bahasa kampung lah. Dan saya lihat protokolnya itu nggak begitu ketat-ketat banget. Kita bisa berinteraksi dengan langsung, bisa ngobrol dengan langsung, dan tingkat kepedulian terhadap permasalahan di masyarakat yang paling bawah khususnya di kelurahan luar biasa. Misalnya masalah RTLH dengan orang-orang yang butuh penguatan dan lain sebagainya, juga sangat concern. Apa momen yang paling menyentuh yang pernah Pak Rizal ketahui ketika bersama Pak Wali? Saya ada satu momen yang luar biasa ketika itu beliau hadir di Cinangka. Kebetulan saya waktu itu jadi lurah di Cinangka. Oh dari sini, dari Pondok Petir malah. Dari Pondok Petir ini yang saya momen ini saya pikir sangat-sangat luar biasa. Jadi beliau itu, saya waktu di Cinangka pernah punya orang tua yang menjadi hansip di kelurahan. Aki-aki ya, udah puluhan tahun, dia cerita udah 12 tahun menjaga kelurahan Cinangka waktu itu, dan beliau meninggal. Meninggalnya itu saya rasa ini Pak Wali hadir di pemakaman ya kelasnya, ya mohon maaf, hansip kelurahan beliau hadir. Saya sampai menitikan air mata ketika Pak Wali berucap, mudah-mudahan saya bisa meningkatkan harkat dan martabat hansip linmas yang ada di kelurahan. Dan saya rasakan sekarang alhamdulillah hansip-hansip yang ada di Kota Depok yang dulu tidak pernah digaji dalam artian biaya dan sebagainya diangkat harkat martabat. Ya sekarang alhamdulillah yang bertugas di kelurahan itu berada 10 orang mendapat ya semacam subsidi lah, bantuan dari pemerintah. Ini luar biasa, ini mengangkat harkat dan martabat orang-orang. Sekedar hadir saja itu sudah bisa mengangkat derajat seseorang gitu ya, yang memang tidak mungkin kurang dipedulikan oleh orang banyak gitu ya. Luar biasa. Baik. Tapi ngomong-ngomong masalah terkait dengan keinginan ke depan, apakah Pak Rizal juga ada ambisi atau cita-cita ingin sama seperti Bapak Muhammad Idris, Pak Kiai gitu? Jauh mas ya. Tapi ada nggak maksudnya arah ke sana? Karena kan tidak mungkin terus akan menjadi lurah, pasti inginnya ke depan lebih maju lagi gitu. Ya itu sebenarnya secara keinginan kita untuk
dalam hal jabatan dan sebagainya itu sebenarnya kan kita mengikuti koridor prosedur yang ada dan jenjang yang pasti yang ada. Tapi ketika kita ingin maju ke jenjang yang lebih tinggi lagi, itu pasti dalam hati manusia itu ada lah. Pelajaran yang bisa diambil dari mengabdi kepada masyarakat ini sudah berapa tahun ini sekarang? Ya, kalau dari 2001, sekarang udah berapa sih hampir? Sekarang udah 19 tahun. Iya, hampir. Apa pelajaran yang paling bisa menjadi prinsip atau pegangan dari Pak Rizal? Jadi saya sedikit punya ilustrasi Mas Andra nih sebagai penyemangat saja gitu. Saya pernah dalam satu kondisi tertentu, saya dalam satu hal itu menghadapi satu urusan yang luar biasa yang membuat energi secara pribadi itu sangat lemah lah. Jadi ketika menghadapi satu urusan, kita kan ada titik tertentu, kita mencapai titik jemu. Dalam arti kita berhadapan dengan permasalahan hukum, misalnya kita menghadapi urusan-urusan lama yang harus kita selesaikan. Pernah satu saat ketika saya di titik tertentu, saya turun ke bawah. Dan kebetulan waktu itu di kelurahan itu ada program namanya Rumah Tidak Layak Huni yang sedang running berjalan. Ada seorang nenek-nenek itu di RW 03 yang saya kunjungi, dan rumahnya sudah rapi kita bangun. Itu nenek-nenek usia itu hampir 80 tahun dengan pakaian yang sangat seadanya ya, model kutang zaman dulu. Saya hadir, saya sapa, dia bilang, "Assalamualaikum Bu." Dia bilang, "Waalaikumsalam Pak Lurah." "Pak Lurah, mohon maaf, kuping saya sudah rada budek," omongannya. Jalan saya sudah tertatih-tatih, usia saya sudah hampir 85 tahun. Tapi syukur alhamdulillah Pak Lurah, saya doakan Pak Lurah berkah semua. Saya mulai malam ini sudah tidak takut lagi tidur sendiri karena rumah yang saya tempati sudah tidak terkena angin dan saya tidak takut tidur di dalam. Dengan doa nenek itu saya luar biasa bangkit kembali. Ternyata kita di bawah itu sangat dibutuhkan dari ini yang benar-benar membuat inspirasi. Ketika kita lemah, ada orang yang menyampaikan seperti itu membuat kita semangat luar biasa. Dan saya bilang nggak ada masalah yang nggak bisa, saya bisa. Alhamdulillah, itu mungkin semangat. Omongan nenek-nenek kita luar biasa. Saya itu bisa didapatkan ketika kita turun langsung ke bawah gitu. Itu luar biasa. Ya kita juga kan ada titik tertentu ya Mas ya. Kita lelah, kita menghadapi permasalahan. Ya masalah-masalah lalu lah, misalnya masalah pertahanan yang kita limat, bukan kerjaan kita yang kadang mesti. Tapi begitu kita dengar omongan nenek seperti itu, kita semangat lagi. Ternyata banyak orang yang mendoakan kita dengan ya sedikit banyak peran kita itu dirasakan buat mereka. Jadi hal seperti ini tidak akan didapatkan ketika para pejabat hanya duduk di belakang meja. Jadi harus turun ke bawah, gitu ya. Oke, terakhir Pak Rizal. Pesan untuk anak-anak muda di Pontier ini kan? Ya, saya cuma memotivasi. Saya suka baca-baca buku Buya Hamka, saya suka baca-baca buku Pak Soekarno lah, pendiri bangsa. Salah satu yang saya anggap sangat-sangat memberikan inspirasi saya khususnya buat anak sebentar. muda. Ini saya dapat buku, ini buku pribadi hebat Profesor Dr. Hamka. Ini yang sering dibaca. Ya, saya kadang-kadang iseng kebaca itu. Lagi Masya Allah, luar biasa. Gimana? Bisa dilanjutkan? Ya, jadi karena sekarang generasi milenial nih Mas ya. Semuanya serba instan, semuanya pengen cepat dan lain sebagainya. Saya berpesan ya kepada anak-anak muda kita, khususnya kita harus memiliki fondasi lah. Fondasi agama ini harus kita perkuat, karena dalam segi apapun, ketika fondasi ini kuat, kita nanti ke depannya menghadapi permasalahan dan insya Allah kita bisa kuat menghadapinya. Masya Allah, ini luar biasa, banyak inspirasi yang bisa kita dapat dari sosok lurah Bapak Rizal Farhan. Ini luar biasa. Pak Rizal, terima kasih sudah bergabung di Dengar dengan Andra. Mudah-mudahan tetap amanah, tetap sukses, melanjutkan karirnya ke level yang lebih tinggi. Pak, kita doakan selalu. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Dengar dengan Andra. Mudah-mudahan bisa mengambil manfaat, inspirasi dari apa yang tadi sudah kita bicarakan. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan bunyikan loncengnya, ya. Jangan lupa, biar kita terus bisa berkreasi di channel Dengar dengan Andra di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rizal.